Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Di masa lalu, kota Lincoln memiliki ratusan individu berkemampuan khusus untuk membangun kota di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, individu yang berkemampuan khusus tidak lagi dibutuhkan karena sudah digantikan oleh mesin, sehingga membuat mereka menjadi pengangguran. Selain itu, kasus obat-obatan terlarang yang disebut dengan psych semakin merajalela. Psych terbuat dari cairan tulang belakang. Para pengangguran menukar tulang belakang mereka untuk mendapatkan uang. Selain itu, Departemen Kepolisian menggunakan teknologi baru. Kamera sensor pada sebuah drone dan juga robot otomatis untuk menjaga kota. Dikisahkan, seorang pemuda bernama Connor yang tinggal berdua dengan ibunya bernama Mary. Penyakit Mary semakin hari semakin parah, namun mereka tidak memiliki uang untuk berobat. Connor mencoba untuk melamar pekerjaan, namun dia tidak diterima, sehingga memutuskan untuk bekerja serabutan menjadi kuli bangunan. Connor memiliki kemampuan khusus di bidang elektrik. Ketika sedang bekerja, kepolisian mendatangi bangunan itu untuk melakukan identifikasi karena menurut laporan ada pekerja yang memiliki kekuatan khusus. Di kota Lincoln, individu yang memiliki kekuatan dilarang untuk menggunakan kemampuannya. Ketika para pekerja dikumpulkan, salah satu pekerja teridentifikasi jika dia memiliki keahlian khusus. Maka lelaki itu pun akan ditahan. Namun dia memberontak dan menyerang polisi hingga robot polisi mengambil alih menembak sang lelaki tanpa ampun. Di sisi lain, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Park dan Davis berhasil menggerebek salah satu tempat sebagai markas peternakan psych. Temuan obat cairan tersebut akan segera dibakar oleh kepolisian. Hari ini, Connor dan beberapa orang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah mobil berhenti dan sang supir sedang mencari orang berkekuatan elektrik. Mereka salah satu pengedar psych. Karena Connor memerlukan uang untuk berobat ibunya, dia pun terpaksa menerima pekerjaan dari pengedar. Connor dibawa ke sebuah pabrik kimia. Operasi ini dilakukan oleh Garrett, Maddie, dan Freddy. Connor harus bisa membuka gerbang dengan tegangan listrik yang tinggi. Dia pun mengeluarkan kekuatan elektriknya hingga tegangan listrik di gerbang pun terputus. Lalu Maddie menggunakan kekuatan untuk meleburkan rantai besi. Mereka merampas beberapa cairan sebagai bahan baku membuat psych. Garrett memiliki kemampuan untuk memindahkan benda dengan tangannya. Sedangkan Freddy memiliki kekuatan besar yang mampu menghancurkan barang. Drone berhasil melacak tentang pembobolan pabrik kimia dengan identitas mobil berwarna merah. Namun, Garrett menghentikan mobilnya dan melepas stiker sehingga mobil yang mereka kendarai sekarang bukan lagi berwarna merah. Mereka pun lolos dari intaian polisi. Garrett membawa Connor ke markas untuk menemui bos yang bernama Marcus. Marcus didatangi oleh kepala perserikatan untuk menagih bayaran. Namun, karena psych miliknya banyak yang disita oleh polisi, Marcus pun belum mampu untuk membayar. Marcus memiliki kemampuan untuk membaca pikiran dan dia selalu bersama dengan seorang wanita bernama Nia. Garrett mencuri cairan kimia dan menjualnya kepada Marcus, tapi Marcus tidak mampu untuk membayar. Jadi, Marcus memiliki rencana lain untuk mendapatkan uang. Connor mendapatkan bayaran $500 untuk pekerjaan hari ini, dan Garrett menawarkan pekerjaan baru kepadanya. Mereka akan bertemu kembali besok pagi. Sesuai dengan janji, Connor bertemu lagi dengan Garrett. Sebelum memulai pekerjaan baru, Garrett perlu mempersiapkan keahlian Connor. Kali ini mereka akan merampok sebuah bank. Jika berhasil, Connor akan mendapatkan $25.000.
Karena membutuhkan uang, Connor pun harus mengikuti perkataan Garrett. Dalam waktu 3 hari, Connor harus mengembangkan keahliannya dengan baik. Namun tanpa disadari, Park dan Davis sedang memperhatikan Connor untuk menyelidiki pembobolan pabrik kimia. Keahlian Connor semakin berkembang dan malam ini mereka akan merampok bank. Alarm di bank pun berbunyi sehingga pihak kepolisian langsung mengetahui kejahatan itu. Ketika salah satu petugas berhasil membuka brankas, terlihat jika uang yang ada bukanlah $500.000. Ternyata pihak bank sudah mengosongkan brankas itu pada tadi subuh, sehingga uang yang tersisa hanya $50.000. Ketika mereka keluar, drone kepolisian sudah berada di atas. Connor mengeluarkan kemampuannya sebelum mereka diserang oleh robot. Mesin drone pun mati dan jatuh hingga rusak. Garrett memberikan uang itu kepada Marcus. Uang yang tidak sesuai dengan perencanaan mereka. Tangan kanan ketua serikat memiliki kemampuan untuk merubah wajah dan dia siap menembak Marcus. Namun, Connor yang melihatnya memberi peringatan sehingga tembakan itu berhasil dihadang oleh tangan kanan Marcus bernama Rino. Rino memiliki kekuatan tahan terhadap senjata. Tapi tangan Connor tergores oleh pisau. Rino berhasil merebut senjata dan menembaki wanita itu hingga tewas. Connor melihat Nia yang ada di dapur. Nia salah satu pengguna psych dan mengapa Nia selalu berada di samping Marcus karena Nia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Luka gores yang ada di tangan Connor pun menghilang. Selain itu, Nia memiliki hutang budi kepada Marcus sehingga dia tidak bisa pergi. Di rumah, Mary mendapati ratusan dolar milik Connor. Mary tahu jika Connor tidak sedang bekerja di kantor dan dia memiliki pekerjaan kotor. Karena berdebat, kesehatan Mary pun menurun yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan jika tumor sudah menyebar ke otak dan perlu segera untuk dioperasi, namun memerlukan biaya yang sangat tinggi. Ketika keluar dari rumah sakit, Park dan Davis menemui Connor untuk melakukan interogasi. Park menanyakan tentang Marcus dan perampokan yang terjadi. Park meminta Connor untuk jujur, namun tak sedikit pun Connor memberitahu tentang Marcus dan komplotannya. Davis sangat ingin menangkap Connor, tapi Park lebih memilih untuk bertindak sabar dan menawarkan bantuan kepada Connor. Connor dibawa ke tempat Marcus. Marcus membaca pikiran Connor dan dia tahu jika Connor tidak sedikit pun menceritakan dirinya kepada polisi. Dalam 3 hari, polisi akan membakar semua psych milik Marcus. Maka mereka memiliki rencana untuk menggagalkan pembakaran itu. Jika berhasil, Connor meminta Nia sebagai imbalannya. Karena dia ingin menggunakan Nia untuk menyembuhkan sang ibu. Saat ini, Marcus berkata jika dia setuju. Sedangkan Garrett melakukan negosiasi untuk menyetarakan kedudukannya. Dia ingin jika Marcus menganggapnya sebagai rekan, bukan sebagai bawahan. Marcus mengungkit di saat dia menemukan Garrett dalam keadaan menyedihkan sebagai tunawisma dan Marcus sudah memberikan banyak hal hingga Garrett bisa hidup seperti sekarang. Entah apa rencana Marcus untuk Garrett. Mereka pun mulai membuat rencana untuk merampas psych dari tangan polisi. Satu mobil dikawal oleh 2 drone dan beberapa robot polisi. 2 drone berpisah karena mereka dilarang terbang di daerah tertentu. Freddy berpura-pura sebagai petugas untuk menutup jalan agar kendaraan polisi melewati jalan lain yang lebih sepi dan tidak ada kamera. Lalu, Garrett berpura-pura menjadi supir truk yang menghadang mobil polisi. Ketika mobil berhenti, tugas Connor adalah membuat mesin kendaraan tidak lagi menyala. Selain itu, Marcus menempatkan beberapa anak buahnya. Beberapa rencana berhasil mereka jalankan.
Salah satu polisi menelpon bantuan dan menyebutkan kode 8 yang berarti meminta perlindungan. Setelah melumpuhkan robot polisi, Maddie membuat lubang pada mobil dan memasukkan asap hingga orang yang ada di dalam terpaksa keluar dari mobil. Ketika Rino berhasil mengambil 2 koper itu, anak buah Markus menembak polisi dan Rino menembak Maddie. Markus berkhianat kepada Garrett. Drone pun sampai di tempat dan robot polisi mulai menyerang mereka. Garrett, Connor, dan Freddy berhasil melarikan diri dengan mencuri mobil orang lain. Namun sayangnya, Freddy yang tertembak tidak mampu untuk bertahan. Connor menyalahkan Garrett atas kekacauan ini karena Garrett menjadi serakah ingin memiliki kedudukan sama dengan Markus, hingga Markus memilih untuk melenyapkan mereka dan mempermainkan Garrett. Connor menemui ibunya yang semakin memburuk. Sang ibu meminta Connor agar tidak berbuat jahat dan merelakan ibunya. Mary tidak ingin jika Connor mendapatkan uang dari berbuat jahat. Ketika Park sedang berjalan dengan anaknya, Travis, teman dari Connor, memberikan sebuah kertas. Connor mengajak Park untuk bertemu. Akhirnya Connor memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi. Dia akan menyerahkan diri setelah polisi berhasil menangkap Markus. Pada akhirnya, Park mempercayai perkataan Connor dan mulai melakukan penyergapan di markas rahasia Markus. Markus memiliki sebuah penyakit. Dia menggunakan Nia untuk melakukan penyembuhan. Tiba-tiba, polisi menembaki ruangan Markus berada. Melalui jalan rahasia, Markus sampai di garasi, tetapi Garrett sudah menunggunya. Dia ingin membalas dendam atas pengkhianatan Markus. Rino berusaha menyerang Garrett, namun Connor datang untuk membantu Garrett. Connor dan Garrett saling membantu, dan pada akhirnya Rino berhasil mereka kalahkan. Setelah itu, Garrett mengurus Markus untuk membalaskan kematian Maddie dan Freddy. Sedangkan Connor akan membawa Nia ke rumah sakit untuk menyembuhkan ibunya. Namun, keahlian Nia yang sebenarnya bukanlah untuk menyembuhkan penyakit, tetapi memindahkan luka ataupun penyakit orang lain ke tubuhnya sendiri. Demi sang ibu, Connor tetap akan mengorbankan Nia. Karena tidak ada pilihan, Nia pun mulai menyembuhkan Mary. Hingga beberapa menit kemudian, Connor berubah pikiran. Dia menghentikan Nia untuk menukar penyakit Mary. Connor tahu jika ibunya tidak akan menerima kesembuhannya jika harus mengorbankan orang lain. Kemudian, Mary pun terbangun untuk melihat Connor terakhir kalinya. Connor membebaskan Nia untuk pergi dan melakukan apapun yang dia suka. Park dan Davis mendapatkan penghargaan atas terungkapnya mafia Psych, namun hal itu tidak membuat Park terlihat puas. Sedangkan Garrett melarikan diri membawa 1 koper bahan Psych. Dengan itu, dia memiliki uang untuk membayar kepada serikat. Garrett mengambil alih pekerjaan Markus. Setelah menguburkan ibunya meninggal, Connor pun menyerahkan dirinya kepada polisi.